Shalom, selamat sore. Sebelum kita memulai persekutuan pada sore hari ini, alangkah baiknya kita memujikan sebuah lagu Lingkupiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi terlebih dahulu Sentuh Hatiku. Di dalam
sendiri menjalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Teman-teman, pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, yang juga saya kasihi, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami menyediakan diri untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari Tuhan, Engkau menolong kami semua sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup, firman yang telah menjadi daging, kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita siapkan kitab suci kita. Kita akan membaca dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan yang ke-40. Di sana diberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkannya dan yang memperhatikannya. Haleluya. Teman-teman yang saya kasih, yang juga dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ini nanti kita pasti akan bertemu dengan yang namanya kesulitan. Nah, terkait dengan kesulitan secara khusus, bagaimana menghadapi kesulitan, ada 3 tipe orang ketika mereka menghadapi kesulitan. Nah, tipe yang pertama, teman-teman, adalah tipe wortel. Jadi wortel ini, teman-teman, kalau dimasukkan ke dalam air panas atau direbus ke dalam air panas, maka dia akan lembek. Lama-lama dia akan hancur.
Nah, ini menggambarkan orang yang ketika menghadapi kesulitan, dia menjadi orang yang gampang menyerah. Ini tipe yang pertama, tipe wortel. Nah, ada juga tipe yang kedua, teman-teman, adalah tipe telur. Nah, telur ini kalau direbus dengan air panas, dia lama-lama akan menjadi keras, kemudian cangkangnya ini akan pecah. Nah, ini gambaran orang yang ketika menghadapi kesulitan, dia menjadi orang yang sangat reaktif, dia menjadi orang yang sangat emosional, sampai akhirnya dia lepas kendali. Ini tipe yang kedua, tipe telur. Nah, kemudian ada juga tipe yang ketiga, teman-teman. Tipe kopi. Nah, kopi ini, teman-teman, kalau direbus bersama dengan air mendidih, maka dia akan mempengaruhi air itu. Kemudian dari sana akan muncul bau yang harum. Nah, ini gambaran orang yang ketika menghadapi persoalan, dia tetap tenang, dia mengendalikan situasinya, dan persoalan itu membuatnya menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, harapannya tentu ketika kita juga sedang menghadapi kesulitan, kita tidak menjadi seperti tipe wortel yang kemudian gampang menyerah, atau kita tidak menjadi seperti tipe telur yang kemudian emosional, reaktif sampai kemudian kita lepas kendali. Tetapi harapannya kita menjadi seperti tipe kopi. Ketika menghadapi kesulitan, ketika menghadapi persoalan seberat apapun, kita tetap tenang, kita bisa mengendalikan situasi, sehingga persoalan itu bisa terselesaikan, kesulitan itu bisa terselesaikan, bahkan itu semua kemudian membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tadi teman-teman kita membaca di dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan 40. Di sana digambarkan saat itu para murid dan Tuhan Yesus, mereka sedang menghadapi kesulitan. Bukan kesulitan biasa, kesulitan yang sangat besar. Ketika itu digambarkan mereka dalam perjalanannya harus menghadapi badai tofan. Awalnya mereka tenang, para murid awalnya mereka tenang. Tetapi karena badai tofannya tidak berhenti-berhenti, mereka kemudian menjadi panik. Mereka kemudian menjadi takut. Sekalipun sebenarnya mereka semua adalah nelayan. Artinya mereka sebenarnya sudah sangat paham, sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Tetapi ketika itu mereka menjadi sangat takut, mereka menjadi sangat panik. Mereka tidak bisa menguasai diri. Mereka dikendalikan oleh kesulitan, persoalan yang mereka hadapi. Dan teman-teman, ini bertolak belakang dengan Tuhan Yesus. Kalau para murid tadi digambarkan mereka menjadi panik, takut, Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus digambarkan sangat tenang. Di sana dituliskan Tuhan Yesus tidur di buritan. Itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus dalam situasi yang sulit, Tuhan Yesus tetap tenang. Nah, para murid yang dikuasai oleh ketakutan, para murid yang dikuasai oleh kepanikan, mereka kemudian akhirnya sempat berpikir buruk tentang Tuhan Yesus. Ketika itu mereka membangunkan Tuhan Yesus, kemudian berkata, "Tuhan, Engkau nggak peduli kalau kita binasa." Nah, ketika itu Tuhan Yesus yang sedang tertidur bangun. Tuhan Yesus tetap tenang. Tuhan Yesus berdiri kemudian berkata kepada badai, kepada angin. Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan badai itu kemudian menjadi tenang. Baru setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada para murid, "Mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya?" Nah, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana kepanikan,
ketakutan yang dialami oleh para murid membuat mereka kemudian tidak bisa berpikir jernih, membuat mereka kemudian juga tidak bisa mencari solusi yang lain. Dan ini berbeda dengan Tuhan Yesus yang tetap tenang. Mereka karena kepanikan mereka lupa kalau mereka saat itu bersama dengan Tuhan Yesus yang punya kuasa luar biasa. Nah, seringkali ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan, kita pun juga kadang seperti para murid. Kita tidak bisa mengendalikan diri, kita panik, kita takut. Nah, bacaan kita ini mengingatkan kita agar ketika kita menghadapi kesulitan, persoalan sebesar apapun itu, seberat apapun itu, kita tetap tenang, mengendalikan diri. Kemudian kita menghadapi setiap persoalan itu dengan baik. Dan yakinlah bahwa setiap kesulitan, persoalan itu pasti akan bisa kita selesaikan. Apalagi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Sekali lagi teman-teman, mari ingat ketika kita menghadapi kesulitan, tetap tenang, kendalikan diri. Semuanya pasti bisa kita selesaikan. Apalagi kita punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, mari saat ini kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa menyertai kami. Allah yang tidak akan membiarkan kami berada di dalam kesulitan. Tetapi Bapa, seringkali ketika kami harus menghadapi kesulitan, kami menjadi takut, kami menjadi gentar, sehingga kami tidak bisa mengendalikan diri kami. Bapa, mari Engkau menolong kami, sehingga ketika kami semua harus menghadapi kesulitan, kami semua harus menghadapi persoalan, kami bisa tetap tenang dan kami menyelesaikannya dengan baik. Terlebih karena kami punya Engkau yang senantiasa menyertai dan juga menolong kami. Di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman, terima kasih telah mengikuti persekutuan pada sore hari ini. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.